Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Nazaria dengan NPM 2135 10184. Di sini saya akan menyimak dan mempelajari materi pertemuan 7, yaitu HTTP. Baiklah, langsung saja kita mulai. Halo teman-teman, selamat datang di course HTTP, di mana di sini kita akan bahas ya detail tentang apa itu HTTP dan berkenalan langsung dengan HTTP itu sendiri. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini sudah kerja lebih berbagi konten. Saya sering aktif di YouTube dan butuh. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya ini lumayan banyak ya, dan semuanya kita bahas detail tentang HTTP. Nanti kita akan berkenalan dengan HTTP itu apa, lalu teman-teman berkenalan dengan URL, dengan HTTP method, header, body, respon, cookie, dan sebenarnya masih banyak lagi materi tentang HTTP yang akan kita bahas. Oke, sepertinya nggak usah lama-lama ya intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan HTTP itu sendiri. HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP itu singkatan ya, Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP sendiri merupakan protokol untuk melakukan transmisi hypermedia dokumen. Transmisi itu artinya pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Di mana di sini maksudnya adalah pengiriman dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, contohnya kalau kita membuka website, kita kan sering ya transfer data seperti HTML misalnya, JavaScript misalnya, CSS, image, audio, ya, video, dan lain-lain. Itu semuanya biasanya kalau di web itu ditransfer melalui protokol HTTP. Nah, HTTP sendiri itu awalnya didesain untuk komunikasi antara web browser, ya, aplikasi web browser kita dengan yang namanya web server. Jadi, website itu semuanya berjalan di aplikasi yang namanya web server. Jadi awalnya itu HTTP didesain untuk seperti itu. Jadi transmisi ya data antara web server dengan web browser atau bahkan kebalikannya. Nah, namun saat ini HTTP juga sering dilakukan atau digunakan untuk kebutuhan di luar hal tersebut. Jadi karena saat ini populer sekali ya penggunaan HTTP, jadi tidak hanya untuk membuat website sebenarnya. Nanti teman-teman kalau belajar menjadi programmer itu ada juga digunakan untuk istilahnya backend, API, dan yang lain-lain ya. Jadi ini sekilas tentang HTTP. Oke, jadi saat kita menggunakan HTTP, biasanya kita akan berkenalan dengan yang namanya client server. Jadi HTTP itu mengikuti arsitektur yang namanya client dan juga server. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya itu adalah nanti klien itu mengirim HTTP request. Jadi dalam HTTP itu ada yang namanya HTTP request dan juga ada yang namanya HTTP respon. Jadi nanti klien ketika ingin meminta data ke server, dia akan mengirimkan dalam bentuk HTTP request. Jadi datanya bentuknya HTTP request. Jadi isinya adalah informasi yang dikirimkan ke server. Ya istilahnya kalau kita mau meminta sesuatu, kalau misalnya kita ya sebagai manusia kita bicara sama lawan bicara kita meminta sesuatu. Nah kalau misalnya ini ya klien itu dia mengirim HTTP request. Anggap saja kalau teman-teman buka web browser itu akan mengirimkan HTTP request ke websitenya atau web servernya. Nah, selanjutnya, ketika web servernya itu menerima request dari kliennya atau dari web browsernya, maka si web server itu akan membalas dengan yang namanya HTTP respon. Jadi sebenarnya balasnya untuk HTTP. Ini misalnya kliennya contohnya aplikasi web browser kita ya, entah itu Google Chrome, Firefox, Opera, dan yang lain-lain ya. Nah, nanti dia melakukan HTTP request. Jadi mengirim. Jadi saat teman-teman membuka website, sebenarnya dia melakukan pengiriman HTTP request. Lalu di sini kan diterima oleh server. Di mana server itu ya web servernya. Mungkin teman-teman buka Google berarti web server Google. Kalau teman-teman buka Facebook ya berarti web servernya si Facebook seperti itu. Nah, nanti web server itu atau servernya itu akan membalas request kita ya. Jadi balasannya dalam bentuk HTTP respon. Jadi seperti ini. Jadi sederhana banget sebenarnya ya protokol si HTTP ini. Cuma ada HTTP request, lalu nanti dibalas oleh HTTP respon. Oke, nah selain itu ya kenapa HTTP itu sekarang populer sekali? Yang pertama karena sederhana.
Dan sekarang itu kalau teman-teman perhatikan nanti ya di materi-materi selanjutnya, HTTP itu dia menggunakan plain language dan human readable. Jadi maksudnya itu dia itu nanti spesifikasinya atau bahasa HTTP itu sangat sekali mudah dimengerti oleh manusia ya. Jadi memang HTTP itu didesain menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti ya, tidak hanya oleh mesin ya, tetapi oleh manusia. Nanti teman-teman akan berkenalan dan yang lain-lain. Jadi semua perintah ambilkan gitu ya, post kirimkan gitu. Ini ya seperti perintah hanya untuk web, di Android-nya aplikasinya akan mengirimkan request-nya ke servernya, misalnya buka aplikasi Facebook gitu ya di handphone gitu ya, di smartphone maksudnya. Nah, dia akan mengirimkan HTTP request ke server yang ada di Facebook-nya dan semuanya itu menggunakan HTTP. Nah, selain itu HTTP itu dia dikenal dengan namanya adalah stateless. Nah, apa itu stateless ya? Jadi HTTP itu merupakan protokol yang stateless. Nah, stateless itu artinya adalah tiap HTTP request itu merupakan request yang independen ya, keterkaitannya. Jadi kalau teman-teman buka halaman depannya misalnya kalau Facebook, habis itu ngelihat profil teman yang lainnya gitu ya, nanti lihat komentar, lihat apa itu kan nggak tentu ya. Jadi tidak ada urutan pastinya. Jadi makanya didesain dengan yang namanya stateless. Jadi tiap request yang dikirim dari web browser ke web server itu selalu independen, tidak ada hubungannya dengan request sebelumnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau teman-teman ya lihat atau buka aplikasi apapun ya, web browser, buka website apapun ya teman-teman kan bebas gitu ya, mau loncat dari satu halaman ke halaman yang lain itu bebas. Tidak ada harus urutannya misalnya harus halaman A dulu, halaman B dulu, halaman C itu nggak ada. Jadi semuanya bebas. Jadi ini memang si HTTP itu didesain stateless ya. Jadi dia tidak menyimpan data apapun, informasi apapun ya dalam request-nya yang jadi dia tidak perlu mengetahui sebelumnya sudah melakukan request apa, bahkan setelahnya mau ngelakuin request apa. Itu tidak perlu. Nah, jadi hal ini dilakukan agar HTTP request-nya tidak harus dilakukan secara sekuensial. Jadi sekuensial itu berurut gitu ya. Jadi nggak harus, oh kalau buka website Facebook harus A, B, C, D dulu gitu buka halamannya. Nggak seperti itu. Jadi teman-teman bebas menentukan aturannya atau urutannya. Jadi ini namanya adalah stateless. Nah, kalau teman-teman misalnya, oh kalau gitu, kok kalau kita buka website, misalnya website Facebook atau website Google, kok kita disuruh login dulu? Nah, berarti kita harus ini dong, bukan stateless dong. Karena kalau harusnya stateless, saya nggak perlu login dulu. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk login itu tetap stateless. Jadi walaupun dia harus login dulu, tapi sebenarnya dia stateless gitu ya. Jadi untuk menangani masalah seperti ini, jadi HTTP itu memiliki fitur yang namanya HTTP cookie. Jadi HTTP cookie itu digunakan untuk memaksa si browser itu ya atau si klien untuk menyimpan informasi yang dikirim oleh server. Nanti ini detailnya akan kita bahas di materi tersendiri tentang cookie. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau misalnya HTTP itu stateless gitu ya, tidak peduli dengan request sebelum dan setelahnya, kenapa kita harus login dulu misalnya. Dan kenapa bisa login dulu gitu ya. Nah itu semuanya dihandle dengan yang namanya cookie. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal ini ya. Sudah ada penanganannya sendiri di HTTP. Nanti kita bahas detailnya tentang HTTP cookie. Sekarang kita bahas tentang HTTP version. Jadi dia ada sudah lama sekali gitu ya. Nah HTTP itu selalu berkembang. Artinya apa? Artinya selalu diperbaharui. HTTP itu sebenarnya hanya spesifikasi. Jadi ya, seperti aturan lah istilahnya. Karena browser Google Chrome, Firefox dan sebagainya gitu ya. Nah hanya karena mereka mengikuti spesifikasi atau aturan HTTP, makanya mereka bisa membuka website istilahnya. Jadi ada aturan-aturannya. Dan HTTP sendiri sekarang sudah banyak perubahan dari pertama kali rilis ya, artinya diperkenalkan. Jadi saat ini kebanyakan kalau teman-teman buka website ya di dunia itu rata-rata menggunakan versi HTTP ya. Nah HTTP 2 sudah pasti kita akan menggunakan kebanyakan ya HTTP 1.1. Dan saat ini sudah banyak diadopsi di web di seluruh dunia. Hampir 70% lebih sudah menggunakan HTTP 2. Ya mungkin kedepannya semuanya nanti bakal pindah ya ke HTTP 2. Tapi sekarang masih banyak yang menggunakan HTTP 1.1 juga. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih perbedaan dari HTTP versi 1.1 dengan HTTP versi 2?
Jadi saat ini ya HTTP 1.1 merupakan fallback protokol. Fallback itu misalnya kalau misalnya tidak support 2, maka dia akan pindah ke 1. Nah, kalau teman-teman menggunakan browser itu nggak perlu khawatir ya, karena web browser itu bisa mengerti semua jenis protokol HTTP gitu ya, versi berapapun. Jadi kalau teman-teman buka website, ternyata websitenya masih menggunakan HTTP versi 1.1, browsernya tetap bisa buka. Ternyata dia menggunakan HTTP versi 2, browsernya juga masih tetap bisa buka, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi teman-teman nggak tahu soal detail versi pun sebenarnya nggak ada masalah ya, ini biar teman-teman tahu aja. Nah, dan di mana ya, jadi karena HTTP 1 itu merupakan fallback ya, jadi kalau tidak ada baru dia pindah ke sini. Jadi di mana web browser itu secara defaultnya pertama kali akan melakukan request menggunakan HTTP 2. Jadi dia akan coba melakukan request menggunakan versi HTTP 2 ke si web browsernya. Nah, ke web servernya ya. Kalau web servernya tidak mendukung ternyata, oh saya belum mendukung HTTP 2 gitu ya, maka web browsernya akan melakukan fallback. Fallback itu artinya apa? Dia akan membatalkan request HTTP 2-nya dan merubah ke request HTTP 1.1. Jadi sudah otomatis dihandle sama si web browsernya gitu ya. Nah, secara garis besar, spesifiknya HTTP 2 ya sama dengan HTTP 1. Jadi sebenarnya kalau dilihat spesifikasinya atau aturannya sebenarnya sama aja gitu ya, hanya ada improvement beberapa gitu ya. Jadi yang membedakan antara HTTP 2 dengan HTTP 1 itu ya, HTTP request-nya dikirim dalam bentuk teks secara otomatis menjadi binary. Jadi kalau sebelumnya di HTTP 1 itu ketika dikirim menggunakan teks, kalau HTTP 2 dia dikirim secara otomatis menggunakan binary. Binary itu kalau teman-teman bedakan, kalau file teks itu misalnya ya isinya tulisan, kalau file binary itu isinya adalah bytecode, contohnya kayak gambar. Audio itu kan kalau teman-teman edit, nggak bisa menggunakan teks gitu yang editnya. Nah, kenapa si HTTP 2 itu menggunakan binary? Karena lebih cepat pengiriman datanya gitu ya dibanding menggunakan teks. Nah, tapi tenang aja, itu sudah diatur semuanya sama web browsernya. Jadi kalau menggunakan HTTP 2 tidak didukung, dia akan otomatis ubah ke HTTP 1. Sebentar. Nah, selain itu HTTP 2 menggunakan algoritma kompresi untuk memperkecil request-nya dan mendukung multiplexing ya. Jadi dia itu mendukung algoritma kompresi. Kompresi itu memperkecil ukurannya. Jadi kalau teman-teman misalnya upload gambar ya menggunakan HTTP 2, itu yang tadinya gambar 1 mega, si web browsernya akan mengkompres gambarnya tersebut sehingga lebih kecil. Makanya kalau menggunakan HTTP 2 bakal lebih cepat karena dia dikompres lalu dikirim ke web servernya ya. Nah, selain itu dia mendukung multiplexing ya. Artinya apa? Artinya dia bisa mengirim beberapa request dalam satu koneksi yang sama. Jadi kalau nanti dari klien dan server dia akan membuka istilahnya namanya adalah koneksi ya. Nah, koneksi itu nanti kalau misalnya HTTP 1 satu koneksi ya mengirim satu request. Nah, kalau HTTP 2 satu koneksi dia bisa mengirim beberapa request sekaligus. Makanya dia lebih cepat. Jadi sebenarnya spesifikasinya atau aturannya sebenarnya sama antara HTTP 1.1 dan 2, cuma beda cara kerjanya. Jadi kalau di HTTP 2 dia di-convert menjadi binary dari teksnya, lalu dikompres, dan selain itu bisa mengirim beberapa request ya, HTTP request dalam satu koneksi yang sama. Jadi lebih cepat ya. Nah, dari sisi pembuatan aplikasi, kalau teman-teman tertarik menjadi programmer, sebenarnya tidak ada perbedaannya ya. Teman-teman bisa maksudnya membuat aplikasinya walaupun pakai HTTP 1 atau pakai HTTP 2 itu tidak ada perbedaan karena semuanya diatur oleh si web server yang akan kita gunakan. Nah, lantas apa bedanya dengan HTTPS? Jadi kalau teman-teman lihat website sekarang kan menggunakan HTTPS ya kebanyakan. Nah, secara default HTTP itu tidak aman. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang istilahnya itu man in the middle, jadi ada orang di tengah-tengah, contohnya kalau misalnya teman-teman pakai internet umum gitu ya. Nah, orang yang memasang internet tersebut itu bisa aja mencuri informasi yang kita kirim menggunakan HTTP, karena defaultnya HTTP itu tidak aman. Nah, maka dari itu ada yang namanya HTTPS. HTTPS itu adalah HTTP dengan enkripsi ya. Jadi perbedaannya HTTP dengan HTTPS adalah pada HTTPS dia menggunakan SSL namanya atau Secure Socket Layer. Ini untuk melakukan enkripsi HTTP request dan juga HTTP response. Jadi dari web browsernya nanti di-encrypt dulu datanya ya sama SSL, nanti dikirim ke web servernya. Setelah dapat balasan dari web servernya itu nanti di-dekripsi HTTP responnya.
Jadi otomatis kalau ada orang yang misalnya di tengah-tengah mencuri informasi itu, request kita masih tetap aman. Kenapa? Karena di encrypt gitu ya, tidak akan bisa dilihat isinya gitu ya. Jadi HTTPS lebih aman. Jadi kalau teman-teman membuat website nanti, ya sarannya, rekomendasinya adalah menggunakan HTTPS. Jadi hasilnya itu HTTPS jauh lebih aman kalau teman-teman dibandingkan menggunakan HTTP biasa. Web yang menggunakan HTTPS akan menggunakan protokol depannya itu adalah HTTPS gitu ya. Jadi misalnya https://google.com gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya dia masih HTTP saja, artinya dia belum aman gitu ya. Jadi bisa aja kalau ada request ke website itu, bisa diambil informasinya di tengah jalan gitu ya. Jadi disarankan kalau teman. Baiklah, itu tadi video nyimak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.